Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa kembali bersama saya di channel PMJNet. Pada video ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara klaim BPJS Ketenagakerjaan dari awal sampai akhir kita melakukan klaim BPJS Ketenagakerjaan, teman-teman. Jadi simak video ini sampai selesai ya, jangan di skip supaya teman-teman tidak gagal paham. Sebelumnya teman-teman, supaya menyiapkan persyaratan-persyaratan yang akan kita gunakan untuk klaim BPJS ini ya. Persyaratan ini teman-teman kita buat menjadi format JPEG ya, PNG atau PDF ya. Silakan teman-teman persiapkan terlebih dahulu persyaratannya ya. Di antaranya adalah kartu BPJS Ketenagakerjaan atau KPJ, kemudian KTP, kemudian surat keterangan berhenti bekerja dari perusahaan, kemudian foto selfie ya, bukan pas foto tanpa kacamata dan masker. Itu diantaranya teman-teman ya. Nah, jika teman-teman memiliki NPWP juga bisa dipersiapkan itu untuk klaim BPJS di atas 50 juta ya. Dan kita akan menggunakan lapak asik BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan klaim BPJS ini, teman-teman. Sebelum lanjut teman-teman, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Kita langsung masuk ke Google Chrome ya. Jika teman-teman menggunakan HP itu sama saja ya. Kalau misalkan menggunakan lapak asik BPJS Ketenagakerjaan itu sama saja dengan kita menggunakan di PC ya. Isinya sama, cuma mungkin untuk tampilannya saja yang beda ya teman-teman. Jadi umpama teman-teman mau menggunakan HP untuk klaim BPJS ini sama saja ya. Jadi bisa menyimak video ini sampai selesai ya. Oke teman-teman, setelah kita masuk ke lapak asik BPJS Ketenagakerjaan ya. Seperti ini tampilan websitenya teman-teman. Kemudian kita arahkan ke bawah ya. Yang pertama ini adalah tahapan pertama, syarat dan ketentuan pengajuan lapak asik ya. Di antaranya adalah peserta mencapai usia pensiun 56 tahun, peserta mengundurkan diri, peserta mengalami pemutusan hubungan kerja, kepesertaan 10 tahun, pengambilan sebagian 10%, kepesertaan 10 tahun, pengambilan sebagian 30%. Peserta mencapai usia pensiun karena PKB, perjanjian kerja bersama perusahaan, peserta berakhir kontrak. Nah, jika teman-teman memiliki surat keterangan berhenti bekerja atau peklering ya, yang lebih dari 1 lembar, teman-teman silahkan dibuat menjadi satu file PDF ya. Dan pastikan seluruh dokumen di atas sudah lengkap untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Baik, selanjutnya kita klik pada saya setuju dan juga saya bukan robot. Dicentang teman-teman, selanjutnya klik berikutnya. Di tahap kedua ini teman-teman ya, kita siapkan data pekerja teman-teman. Jadi silahkan teman-teman isi mulai dari nomor induk kependudukan atau NIK, kemudian nomor peserta BPJS Ketenagakerjaan ya, nomor nama sesuai KTP, tempat lahir, nama ibu kandung, dan tanggal lahir. Nah, untuk tanggal lahir teman-teman silahkan teman-teman klik pada bagian ini ya. Nah, kemudian kita klik pada tahun dulu, kemudian kita tentukan tahun terlebih dahulu ya. Disesuaikan, saya contohkan di sini misalkan tahunnya adalah tahun 1990 ya, bulan Mei, tanggalnya tanggal 20 misalkan. Nah, maka tampilannya itu seperti itu ya teman-teman.
Nah teman-teman, di saat kita melakukan pengisian data ini, jika ada konfirmasi persetujuan seperti ini, silakan gunakan JMO Jamsos Tech Mobile agar pengajuan klaim Anda lebih cepat dan mudah. Apakah Anda bersedia? Jadi karena kita menggunakan lapak asik di sini ya, maka kita klik saja tidak bersedia. Oke teman-teman, setelah kita isi semuanya, silahkan teman-teman cek ulang kembali ya, apakah data yang sudah kita tuliskan ini sudah sesuai dengan yang di KTP. Kalau belum, silahkan diperbaiki sebelum kita klik berikutnya. Jika sudah pas, kita klik berikutnya teman-teman. Nah, di tahap ketiga, data pekerja tambahan. Silahkan teman-teman tuliskan di sini alamat domisili yang lengkap ya. Dari mulai RT RW, blok sampai kode pos ya ditulis. Dan untuk bagian bawah, desa atau kelurahan, garis miring kecamatan, garis miring kabupaten, garis miring kode pos. Di sini teman-teman silahkan tulis salah satunya ya, misalkan desanya atau kelurahan atau kecamatannya atau kabupaten. Jadi teman-teman silahkan tulis di sini. Ya. Saya contohkan di sini, saya menggunakan kecamatan ya. Jadi begitu saya tulis kecamatan di sini ya, kemudian muncul di sini banyak pilihan dari kecamatan tersebut ya. Kemudian kita scroll dan kita pilih salah satunya tempat tinggal kita. Dan setelah semua kita isi dari nomor handphone, alamat email yang aktif, ya, nama bank, kemudian nomor rekening. Di sini teman-teman pastikan sudah sesuai ya. Untuk alamat email pun harus benar-benar yang masih aktif ya teman-teman. Jadi jangan sampai email yang tidak kita tahu sandinya kita masukkan saja, karena ini juga penting untuk pemberitahuan selanjutnya untuk informasi klaim BPJS kita. Untuk nomor HP juga teman-teman, supaya pastikan nomor HP-nya itu nomor HP yang aktif ya. Kalau bisa sudah ada WhatsApp-nya juga. Dan untuk NPWP, sekali lagi saya ingatkan ya teman-teman, kalau misalkan saldo teman-teman itu di bawah 50 juta, maka kita tidak perlu mengisi NPWP ini. Tetapi kalau saldo teman-teman yang akan diklaim itu di atas 50 juta, maka NPWP ini harus diisi ya. Selanjutnya kita klik kode verifikasi untuk memverifikasi nomor kita. Berhasil, kode verifikasi sudah dikirimkan ke nomor handphone yang sudah Anda masukkan. Kita klik OK. Selanjutnya kita akan mendapatkan kode verifikasi yang dikirim lewat handphone kita. Kemudian kita copy dan kita masukkan di sini ya. Bisa teman-teman copy paste atau teman-teman langsung masukkan saja. Silakan ketik di sini kode verifikasi dan klik verifikasi. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah itu nomor kita statusnya telah terverifikasi ya. Kemudian untuk bagian bawah, apakah Anda menjalankan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri? Teman-teman di sini klik aja yang tidak ya. Tahap 4, sebab klaim dan dokumen pendukung. Untuk sebab klaim diantaranya, peserta mengalami pemutusan hubungan kerja, peserta mengundurkan diri, peserta mencapai usia pensiun karena PKB perjanjian kerja bersama perusahaan, peserta berakhir kontrak, atau pekerja dengan status PKWT kontrak. Di sini saya akan mencontohkan peserta mengundurkan diri. Selanjutnya teman-teman silahkan persyaratan-persyaratan tadi yang telah saya persiapkan itu ya, teman-teman akan upload di sini ya. Jadi akan diupload di sini. Silakan mengupload dokumen pendukung sesuai informasi berikut. 1. Foto pindai atau scan tiap dokumen persyaratan. Maksimal ukuran file tiap dokumen adalah 6 MB. Tipe file JPG, JPEG, PNG, BMP, dan PDF.
4. Pastikan dokumen yang diminta telah lengkap, sesuai, terbaca, dan tidak terpotong. Pastikan dokumen yang diupload tidak korup atau rusak dan tidak ada password. Oke teman-teman, setelah kita persiapkan semua persyaratan pendukungnya ya, selanjutnya teman-teman kita akan upload. Oke teman-teman, kita klik pada bagian ini ya, dan kita arahkan pada dokumen atau file yang telah kita siapkan ya. Di sini kita akan upload kartu BPJS Ketenagakerjaan teman-teman. Jadi silahkan diklik, terus kita klik pada bagian open. Berhasil, proses upload berhasil. Selanjutnya kita klik pada kartu tanda penduduk ya. Di sini kita pilih KTP dan kita klik open. Berhasil ya, proses upload berhasil. Klik OK. Selanjutnya klik keterangan berhenti bekerja dari perusahaan ya, atau pay clearing. Silahkan teman-teman upload di sini ya, dipilih. Berhasil teman-teman. Selanjutnya foto diri ya, swap foto selfie bukan pas foto, tanpa kacamata dan masker. Kita klik teman-teman, kita upload ya. Di sini silahkan teman-teman klik foto ya, foto selfie-nya, dan kita upload. Berhasil. Oke teman-teman ya, sudah semua ya. Sekali lagi untuk NPWP, jika saldo teman-teman di bawah 50 juta kita tinggalkan saja atau kita skip ya, tidak kita upload ya, juga tidak apa-apa ya. Jika semua sudah berhasil kita upload teman-teman ya, kecuali NPWP ini, selanjutnya kita klik berikutnya. Pada bagian atau tahap 5, KPJ dan dokumen tambahan, ini opsional ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya 2 kartu KPJ ya, atau kartu BPJS Ketenagakerjaannya itu punya 2, maka salah satunya itu kita tambahkan di sini ya. Jadi nanti saat kita upload dokumennya di sini itu sekalian dengan pay clearingnya. Kalau misalkan teman-teman ada, maka silahkan klik pada tambah ya. Kalau misalkan tidak ada, silahkan kita klik berikutnya. Nah, pada tahap 6 ya, di sini konfirmasi data pengajuan. Silahkan teman-teman cek kembali ya, di sini dari jenis kepesertaan, nomor NIK, nomor BPJS, nama, tempat tanggal lahir, nama ibu kandung, alamat domisili, kode pos, nomor handphone, email, nama bank, nomor rekening. Silahkan teman-teman cek kembali ya. Setelah datanya lengkap dan sesuai teman-teman, selanjutnya kita klik simpan. Konfirmasi persetujuan. Dengan ini saya menyatakan informasi yang saya sampaikan di atas dibuat dengan sebenarnya secara sadar. Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang tidak benar, baik mengenai dokumen yang saya berikan serta keterangan yang saya sampaikan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya dan diproses secara hukum. Nah, jika sudah pas, sesuai, teman-teman klik setuju. Berhasil, pengajuan lapak asik Anda berhasil. Bukti pengajuan kami kirimkan ke email yang Anda entry sebelumnya. Jadi silahkan teman-teman cek ya pada emailnya. Di situ juga sudah ada pemberitahuan dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan mendapatkan nomor pengajuan lapak asik dan juga di sini terdapat barcode-nya ya. Kemudian data pengajuan lapak asik Anda sebagai berikut: nama lengkap, NIK ya, nomor kartu peserta, jenis klaim, nomor handphone, email, tanggal dan jam wawancara konfirmasi. Untuk tanggal dan jam wawancara konfirmasi teman-teman ya, di sini dituliskan 17 November 2022 pukul 15 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat. Nah, teman-teman biasanya sebelum mereka melakukan wawancara,
itu akan menghubungi kita terlebih dahulu ya, apakah kita ini sudah siap, sudah bersedia untuk melakukan wawancara, sehingga mereka akan menentukan jamnya. Jadi teman-teman jangan terpaku dengan tanggal dan jam yang ditulis di sini. Bisa jadi sebelum pukul 15 atau setelah pukul 15. Jadi pokoknya pada tanggal 17 November itu teman-teman HP-nya itu standby dari pagi sampai sore. Supaya HP-nya itu dicas penuh, kemudian kuotanya juga silahkan teman-teman dipersiapkan ya, jangan sampai kehabisan kuota selama proses ini ya. Pada saat wawancara online, untuk dipersiapkan dokumen asli sesuai persyaratan dan demi kelancaran proses klaim manfaat program BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Ibu dimohon memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Peserta tidak perlu datang ke kantor cabang pelayanan kami. 2. Peserta akan dihubungi oleh petugas kami untuk proses wawancara secara online paling cepat sesuai dengan jadwal konfirmasi. Pastikan informasi nomor HP, WA, email yang Bapak Ibu berikan benar dan wajib aktif. BPJS Ketenagakerjaan berhak membatalkan proses pengajuan jika ditemukan ketidaksesuaian dokumen dengan data peserta terdaftar. Peserta memalsukan dokumen persyaratan, peserta tidak melengkapi dokumen persyaratan, peserta diketahui aktif bekerja kembali kecuali pengambilan klaim sebagian untuk kepesertaan. Peserta tidak dapat dihubungi saat petugas kami akan melakukan verifikasi. Hasil verifikasi petugas kami yang menyatakan pengajuan Bapak Ibu belum layak klaim. Petugas kami tidak memungut biaya apapun dari peserta selama proses klaim manfaat. Peserta setelah proses verifikasi dan wawancara, Bapak Ibu silahkan cek status klaim melalui link tracking ya. Jadi teman-teman silahkan cek nantinya di bagian tracking. Oh ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman melewatkan proses wawancara ini ya, maka teman-teman akan dibatalkan proses klaimnya dan harus melakukan klaim kembali ya, melakukan proses klaim ini dari awal kembali diulang jika teman-teman melewatkan proses wawancara ini ya. Atau juga mungkin teman-teman kalau yang baru-baru ini ya, itu ada yang tanpa proses wawancara seperti ini ya. Jika teman-teman tidak mendapatkan telepon pada hari jadwal wawancara sampai sore ya, sampai malam itu tidak ada yang telepon dari kantor BPJS, silakan teman-teman track aja di tracking ya. Di situ akan ketahuan. Soalnya ada teman-teman ya yang jadwalnya wawancara dia itu tidak ditelepon, tidak diberitahukan gitu untuk melakukan wawancara, tetapi dicek trackingnya itu sudah warna hijau semua. Nah, untuk kita melihat tracking klaim ya, kita klik pada bagian ini teman-teman, klik tracking klaim untuk mengecek proses pencairan BPJS Ketenagakerjaan. Klik pada bagian ini. Di sini teman-teman silahkan pilih KPJ ya, atau kalau belum ada di input ya, biasanya ini sudah otomatis ada. Jadi teman-teman silahkan kartu yang kita klaim itu diklik di sini, dipilih ya. Kemudian setelah itu kita klik cari. Nah, pada tracking klaim ini teman-teman akan ada tampilan seperti ini ya. Klaim jaminan hari tua. KPJ-nya di sini tertulis sekian. Di sini ada upload dokumen tanggal 14 bulan 11 ya 2022 selesai. Makanya di sini ada centang hijau ya teman-teman. Kemudian cek kelengkapan dokumen pada tanggal 15 bulan 11 2022 dan sudah selesai. Selanjutnya verifikasi dan konfirmasi ke perusahaan. Di sini belum selesai ya, belum selesai diverifikasi. Dan pembayaran oleh BP Jam Sostek ya. Dan yang terakhir pembayaran oleh BP Jam Sostek.
di sini juga belum selesai ya. Jadi baru 2 tracking yang sudah selesai teman-teman, yang 2 ini belum. Nah, jika sudah centang warna hijau semua, maka prosesnya itu sudah selesai teman-teman ya. Di situ juga akan tertulis selesai ya. Jika perlu teman-teman silahkan untuk di print pada bagian klaim BPJS ini sebagai bukti bahwa teman-teman sudah melakukan klaim ya. Atau misalkan teman-teman menggunakan HP, silahkan teman-teman di screenshot ya pada bagian lapak asik yang terdapat barcode-nya untuk mengingat jadwal wawancaranya teman-teman. Oke teman-teman, demikian dulu video cara klaim BPJS ketenagakerjaan menggunakan lapak asik. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share supaya teman-teman selalu mendapatkan informasi video tutorial terbaru dari channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.